Halo teman-teman, selamat datang di Lensa Si Kumbang. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten seru dari saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate, sarjana kok nganggur? Ada banyak hal menarik yang sayang untuk dilewatkan, jadi langsung saja kita mulai. Realita pahit lulusan baru di Indonesia. 4 tahun kuliah, skripsi bikin pusing, biaya jutaan rupiah, tapi akhirnya, nganggur. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi ribuan sarjana mengalami nasib yang sama. Kok bisa? Bukankah kuliah seharusnya membuka pintu kesuksesan? Apakah ini salah sistem pendidikan? Atau justru salah kita sendiri? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu kira. Kenapa banyak sarjana menganggur? Setiap tahun, lebih dari 1 juta mahasiswa di Indonesia lulus dari berbagai universitas. Tapi tahukah kamu, menurut data, ratusan ribu dari mereka tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Persaingan yang gila-gilaan. 1 lowongan bisa dilamar oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Kamu nggak cuma bersaing dengan teman seangkatan, tapi juga lulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau persaingan setajam ini, apakah gelar sarjana masih cukup? Tidak akan cukup kalau kalian hanya mengandalkan ijazah saja. Kalian harus punya skill yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Di kampus, kita lebih banyak belajar teori, tapi di dunia kerja, perusahaan butuh praktik. Banyak lulusan baru tidak memiliki keterampilan teknis atau soft skill yang dibutuhkan. Jadi, apa sebenarnya yang dicari perusahaan? Kita bahas di segmen berikutnya. Perubahan teknologi tren industri. Dulu, banyak pekerjaan administratif tersedia untuk fresh graduate. Sekarang, teknologi menggantikan sebagian besar tugas itu. Kalau teknologi terus maju, apa yang harus kita lakukan agar tetap relevan? Salah satu caranya adalah belajar skill baru yang dibutuhkan di era digital. Kenapa gelar sarjana tidak menjamin kesuksesan? Banyak orang berpikir, selama punya gelar sarjana, pekerjaan akan datang sendiri. Faktanya, tidak semudah itu. Kalian pernah heran nggak? Kenapa perusahaan besar jarang buka lowongan kerja? Faktanya, banyak lowongan pekerjaan tidak diiklankan secara terbuka. Posisi tersebut seringkali diisi oleh orang dalam atau mereka yang punya koneksi kuat. Kalau kamu hanya mengandalkan portal lowongan kerja, peluangmu akan jauh lebih kecil. Di dunia kerja, nepotisme masih kental. Jadi, jangan heran kalau temanmu sudah dapat kerja sementara kamu masih sibuk melamar. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja palsu hanya agar terlihat eksis di hadapan publik. Skill lebih penting dari IPK? IPK tinggi memang bagus, tapi apakah itu cukup? Tidak. Perusahaan lebih mencari kandidat yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bisa bekerja dalam tim, cepat beradaptasi dengan perubahan. Jadi, kalau kamu hanya fokus mengejar nilai, bisa jadi kamu melewatkan sesuatu yang lebih penting. Solusi agar sarjana tidak menganggur. 1. Upgrade skill sesuai tren industri. Mau tetap kompetitif? Mulai belajar skill ini. Saat ini, banyak pekerjaan yang paling dicari melibatkan teknologi, seperti digital marketing, coding programming, data analisis. Kabar baiknya, kamu tidak harus kuliah lagi. Cukup dengan kursus online atau belajar secara otodidak, kamu sudah bisa mulai. 2. Jangan malu memulai dari nol. Jangan langsung menargetkan pekerjaan impian dengan gaji tinggi. Mulailah dari pekerjaan entry level. Setiap perjalanan sukses dimulai dari langkah kecil. 3. Bangun personal branding, networking. Gunakan platform pencari kerja.
Hadiri seminar acara industri. Bangun relasi dengan orang-orang di bidang yang kamu incar. Kadang, satu koneksi bisa mengubah hidupmu. Kesimpulan. Adaptasi atau tertinggal? Sarjana menganggur bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sistemik. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Kita harus adaptasi, belajar skill baru, membuka lebih banyak peluang untuk diri sendiri. Atau, kenapa tidak mulai bisnis sendiri? Sekarang, di era digital, kamu bisa mendapatkan uang dari internet, menjadi YouTuber atau content creator, menjadi freelancer, berjualan online. Banyak peluang yang bisa kamu ambil. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus mengeluh atau mulai bergerak? Share video ini ke teman-temanmu, dan mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama.